Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video bahas tentang simple present tense. Sangat mudah dikuasai. Simple present tense digunakan untuk kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Contoh, I always call my parents every month. Saya selalu menelpon orang tua saya setiap bulan. I don't forget go to the gym. Saya nggak sering pergi ke gym. Kedua, tentang fakta atau kebenaran umum. Contohnya, Indonesia is really beautiful. Indonesia itu sangat indah. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Karena ini fakta. Yang ketiga, tentang keadaan tertentu atau pada saat itu. Contohnya, you seem a bit quiet today. Kamu nampaknya sedikit pendiam hari ini. Kamu nampaknya sedikit pendiam hari ini. Why does this one cost more than the others? Kenapa ini harga ini lebih mahal dari yang lainnya? Yang keempat, tentang indera, perasaan, pemikiran, atau ucapan. Contoh, this cheese smells a bit strange. Keju ini rasanya agak aneh. Do you realize what you are doing? Kamu sadarkah what you are doing, apa yang kamu sedang kerjakan? Do you realize ini simple present tense. Ingat, kita menggunakan present tense untuk kata kerja yang bersifat sensing, feeling, thinking, or speaking. Indera perasa, perasaan, pemikiran, atau pembicaraan. Seperti apa? Kata kerja tentang indera itu seperti hear, see, smell, mendengar, melihat, mencium, itu kita harus menggunakan present tense. Yang kedua, kata kerja tentang perasaan seperti like, love, hate. Jadi menggunakan simple present tense. Kata kerja tentang pemikiran, yaitu seperti know, realize, remember. Kita menggunakan present tense. Kemudian untuk kata kerja tentang ucapan, seperti promise, janji, admit, mengizinkan, advice, nasihat. Kita menggunakan simple present tense. Yang kelima, present tense digunakan untuk keadaan atau situasi yang berlangsung lama. Keadaan atau situasi yang berlangsung lama. Misal, he teaches English. Dia mengajar bahasa Inggris. Karena sudah memang profesinya. She lives with her mother. Dia tinggal dengan ibunya. Karena ini sudah memang tinggal, bukan sementara. Bandingkan dengan yang ini, he is teaching English. Dia sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, belum tentu dia besoknya mengajar bahasa Inggris lagi, karena ini sifatnya temporer. Atau juga, she's living with her mother. Dia sedang tinggal dengan ibunya. Kita belum tahu pasti, mungkin besok atau bulan depannya dia tinggal dengan orang lain. Karena ini adalah rumus present continuous. Yang keenam, untuk judul berita utama di surat kabar. Ya, judul berita utama di surat kabar kita pastikan menggunakan present tense. Misal, the president resigns. Ya, presidennya mengundurkan diri. Atau Yuri travels into space. Yuri melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Yang ketujuh, biasanya digunakan untuk komentar yang terjadi saat itu, atau TV atau di radio, misalnya di sepak bola. Contohnya, as Snowy passes the ball, he shoots the ball. Nah, itu menggunakan present tense. Contoh juga, she shoved the ball, but Tony makes a good return. Dia menservis bolanya, tetapi Tony bisa mengebloknya, menghalanginya. Nah, untuk longer action in commentary, untuk apa? Komentar yang agak sifatnya agak lama di suatu komentar itu kita menggunakan present continuous. Bandingkan dengan yang ini. He's warming up and getting ready to come the pitch. Dia sedang pemanasan dan siap-siap pergi ke lapangan. Nah, itu kan sedang berlangsung ya. Ya, beda dengan yang di atas ini. Kemudian, the player is taking a break while the medic treats her leg. Pemainnya sedang istirahat sambil lalu bagian medis merawat kakinya. Bukan her nih, his ya, sorry. Ini salah ketik. Kemudian karena ini adalah present continuous. Kemudian kedelapan, present tense itu digunakan untuk keadaan yang sudah terjadwal untuk masa depan. Ya, memang sudah ada jadwalnya. Misal, my school start at 7. Karena sekolahnya memang dimulai jam 7. Kan ini fakta memang. Karena meskipun besoknya terus itu dimulai jam 7.
Kemudian the plane arrives at 12 at night. Nah, pesawat itu sampai atau landing di jam 12 di malam hari. Oke. Kemudian yang ke-9, untuk memberikan instruksi atau arahan. Jadi menggunakan present tense. Misal seperti apa? How do I get to the post office? Nah, go straight and turn left. Gimana saya caranya pergi ke kantor pos? Ya, pergi lurus atau jalan terus, kemudian belok kiri. Kita menggunakan go dan turn, ini verb 1. Pastikan menggunakan present tense. Kemudian please turn on the lamp. Ini kan instruksi. Tolong nyalakan lampu. Jangan please turning on the lamp, salah. Oke. Kemudian kita ke formula. Rumusnya seperti apa? Untuk positif itu subject plus verb 1 ada s atau es plus object. Nah, untuk subject I, you, we, they kita menggunakan verb 1 tanpa ada tambahan s atau es. Ya, untuk subjek I, you, we, they menggunakan verb 1, verb 1 tanpa ada tambahan s atau es. Contohnya, I buy a new car. Saya membeli mobil baru. They watch movie. Mereka menonton film. Kemudian, I and she built the house. Perhatikan, ini kan I dan she, ini kan jamak sudah, plural. Jadi menggunakan verb 1, build the house. Kemudian, Shiva and her mom go to market. Shiva dan ibunya pergi ke pasar. Menggunakan verb 1. Nah, kemudian untuk subjek she, he, it atau nama orang yang singular, ya, subjek she, he, it atau nama orang yang singular yang single itu menggunakan verb 1 tambah s atau es. Sedangkan untuk tambahan s atau es tergantung kata kerjanya. Contoh, she buys a new car. Ya, she buys a new car. Kemudian Zaki watches movie. Zaki menonton film. Ingat, untuk penambahan S atau S itu ada aturannya. Ya, tidak sembarangan ditambah S atau S. Nah, untuk sebagian besar kata kerja itu tambahan S. Misal seperti read menjadi reads, tambahan S saja. Write menjadi writes. Talk menjadi talks. Run menjadi runs. Swim menjadi swims. Dan lain-lainnya. Kemudian, sebagian besar kata kerja yang berakhiran dengan Y itu ditambahin S. Misal, play menjadi plays, buy menjadi buys, pay menjadi pays, say menjadi says, dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang ketiga, jika ya to last letter consist of consonant plus y, change the y into es. Ya, jika huruf terakhirnya itu ada dua konsonan, ya dua konsonan, salah satunya y itu, jadi ganti y-nya menjadi es seperti ini. Spy, ini kan P sama Y, ini konsonan. Jadi Y-nya kita hapus, jadi IES. Sama dengan ini juga, fly. L sama Y, ini konsonan. Jadi Y-nya dihapus, diganti IES. Deny, deny. Seperti itu. Ya. Kemudian aturan keempat, apabila kata kerja diakhiri dengan huruf CH, SH, S, X, O, dan Z, itu ditambahin ES. Ya. Misal, teach, ini huruf akhirannya CH. Jadi tambahin ES, teaches. Wash, jadi washes. Pass, menjadi passes. Fix, menjadi fixes. Go, menjadi goes. Quiz, menjadi quizzes. Ya, paham ya? Oke. Kemudian, untuk rumus negatifnya, subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk don't sama doesn't ini tergantung subjeknya. Kalau subjek I, you, we, they menggunakan don't plus verb 1. Contoh, I don't buy a new car. Saya tidak membeli mobil baru. We don't watch a movie. Kita tidak menonton film. I and she don't build the house. I and she ini kan sudah satu subjek, jadi plural. Jadi menggunakan don't build the house. Shiva and her mom don't go to market. Shiva dan ibunya ini kan sudah plural, tidak pergi ke pasar. Oke, sedangkan untuk subjek she, it atau nama orang menggunakan doesn't plus verb 1. Contoh, she doesn't buy a new car. She doesn't buy a new car. Kemudian,
The tiger doesn't eat grass. The tiger doesn't eat grass. Ya, menggunakan doesn't. Pastikan untuk negatif ini semuanya menggunakan verb one. Yang membedakan hanya penggunaan don't atau doesn't-nya. Oke, kemudian untuk yang rumus question atau interrogatif itu do atau does depannya plus subject plus verb one atau object. Ini kadang juga complement, ya. Contoh penggunaan do atau does tergantung subjeknya juga seperti tadi. Kalau are you with they menggunakan do. Misal, do you buy a new car? Do you buy a new car? Bukan does you buy a new car. Kemudian, do they watch movie? Apakah dia nonton film? Do you and she go to the Jakarta? Apakah kamu dan dia pergi ke Jakarta? Ingat, untuk subjek she, he, it, atau nama orang menggunakan does. Misal, does she buy a new car? Ingat, verb one, kata kerjanya sudah menggunakan verb 1. Tidak ada tambahan apapun. Contoh lain, does Ahmad learn English? Apakah Ahmad belajar bahasa Inggris? Ingat, jadi intinya, present simple itu ada dua jenis, nominal dan verbal. Kalau nominal itu tidak ada kata kerjanya. Misal seperti ini. Subject plus to be, am, is, are plus predicate. Predicate ini bisa complement. Contoh seperti I am happy. I am not happy. Am I happy? Nah, seperti itu. She is happy. She is not happy. Sedangkan kata kerja seperti yang tadi saya jelaskan. Subject plus verb. Ya. Plus object atau complement. Seperti itu. Oke, yuk kita latihan soal. Oke, coba. Pertanyaan pertama, Budi always bla 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 on time. Ini time signalnya untuk present tense, always. Yang mana jawabannya? Comes, came, atau come? Ya, jawabannya adalah comes, karena ini nama orang, single. Budi always comes on time. Oke. Soal kedua, my friend and I, bla bla bla, English at English course every day. Saya, teman saya dan saya, kira-kira yang mana? Learns, learn, learning. Ingat, subjeknya sudah ada dua. Berarti plural ya. My friend and I. Jadi yang mana? Ya, yang learn. Bukan learns, bukan learning. Oke, soal ketiga. He usually, ini usually termasuk time signalnya present tense. He usually blah 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 some books every day. Kira-kira yang mana? Read, reading, or reads? Iya, reads. Karena ini subjeknya adalah he. Kemudian yang keempat, Santi's cat. Ingat, kucingnya Santi blah 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 bite a beautiful bird. Menggigit seekor burung yang cantik. Kira-kira yang mana? Don't, doesn't, or does? Santi's cat ini ada berapa? Satu kan? Kata gantinya bisa diganti it. Jadi menggunakan doesn't. Doesn't bite a beautiful bird. Tidak menggigit burung. Kemudian yang kelima, bla 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 your father work in hospital. Ini adalah bentuk question, bentuk interrogatif. Kira-kira yang mana? Do, does, or work? Your father ini kan single, bisa diganti he. Jadi yang mana? Does. Very. Okay, you are the best. I think only this all. Please like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.